Sebelumnya, Xiao Chen telah menghina Jin Wuji. Dalam hati Jin Wuji, dia berharap Bai Suiheng akan memberi pelajaran pada Xiao Chen. Namun, Xiao Chen adalah teman Su Xiaoxiao. Selanjutnya, Yue Chenxi duduk di sampingnya. Pada titik ini, jika dia menampilkan dirinya sebagai orang yang lugas dan jujur, dia mungkin akan menarik perhatian pihak lain. Namun, Xiao Chen sepenuhnya mengabaikan intervensinya. Dia melihat listrik ungu yang samar-samar muncul di sekitar penantangnya dan langsung menjadi bersemangat. Pihak lainnya adalah pendekar pedang yang memahami keadaan Guntur. Xiao Chen berdiri dan memandang Bai Suiheng. Dia berkata dengan lembut, "Saya menerima tantangan Anda. Keadaan Guntur adalah keadaan yang paling sulit untuk dipahami. Itu juga merupakan salah satu yang memiliki serangan terkuat dibandingkan dengan negara energi lainnya. Keadaan Guntur juga tidak memiliki banyak trik. Itu mengandalkan kekuatan serangan yang murni dan mengamuk. Ini adalah metode serangan paling murni dari Tao Surgawi di dunia alami." Sejak Xiao Chen memahami keadaan Guntur, dia belum pernah melawan kultivator manapun yang memahami keadaan Guntur juga. Oleh karena itu, tindakan Bai Suiheng membuatnya tertarik. Bai Suiheng berkata dengan acuh tak acuh, "Mulutmu penuh dengan hiasan yang mewah. Saya ingin melihat kekuatan seperti apa yang Anda miliki. Jangan katakan bahwa saya menindas Anda dengan alam kultivasi saya. Yakinlah, aku hanya akan menggunakan 50% kekuatanku untuk melawanmu." Xiao Chen memegang lunar Shadow Saber di tangannya dan perlahan berjalan ke ruang kosong. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu bersusah payah seperti itu. Lakukan saja. Sangat bagus. Saya ingin melihat apa yang memberi Anda hak untuk menjadi sombong." Ledakan. Lampu listrik berkedip-kedip, dan Bai Suiheng menghunus pedangnya secepat kilat. Guntur menderu-deru di ruang papan, membuat gendang telinga penonton bergetar. Di tangan Bai Suiheng, pedangnya seperti sambaran petir saat dia menghunusnya, itu luar biasa cemerlang. Bai Suiheng menempuh jarak 100 meter dengan satu langkah. Dia meluncurkan pedangnya, menyala dengan lampu listrik yang menyilaukan, ke kepala Xiao Chen. Pedang ini membawa kecepatan dan sifat mengamuk seperti kilat. Sebelum pedang itu tiba, ia menciptakan angin kencang. Hal ini membuat rambut orang-orang di belakang Xiao Chen bergetar. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Pedang yang sangat kuat. Setelah tidak bertemu Bai Suiheng selama beberapa tahun, kekuatannya meningkat lagi. Orang ini jauh lebih kuat dari Zhou Lingheng. Ketika orang banyak melihat angin kencang dan pedang yang mengejutkan, mereka semua berseru dalam hati. Ekspresi Xiao Chen tetap tidak berubah. Ketika pedang itu berada sekitar 5 meter darinya, dia menggunakan tangan kanannya untuk menarik pedang bayangan bulan miliknya dengan kecepatan kilat. Sial, suara merdu benturan senjata terdengar. Kebanyakan orang tidak dapat melihat bagaimana Xiao Chen menghunus pedangnya. Ketika mereka mendengar bentrokan itu, Bai Suiheng sudah mundur 5 langkah. Dia memasang ekspresi serius. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana orang ini menghunus pedangnya? Tanpa diduga, saya tidak bisa melihatnya. Aneh, saya juga tidak melihatnya. Pada saat saya mendengar suaranya, Bai Suiheng sudah mundur. Dari 100 orang di lantai 4, kurang dari 10 orang melihat bagaimana dia menghunus pedangnya. Xiao Chen telah menghunuskan pedangnya yang terakhir tetapi menyerang lebih dulu. Kecepatannya langsung mencapai Mach 2. Dia menggunakan kondisi gunturnya yang lebih kuat untuk mengenai titik lemah teknik pedang lawannya, dan seketika mematahkan gerakan lawannya. Keheranan memenuhi wajah Jin Wuji. Dia bergumam, guntur yang sangat kuat. Dia jelas hanya memahaminya sampai kesempurnaan kecil, tetapi itu beberapa kali lebih kuat dari Bai Suiheng. Orang ini pasti telah mengembangkan teknik budidaya yang dikaitkan dengan petir tingkat tinggi. Yue Chenxi bertanya dengan lembut, "Siapa ini? Apakah Tuan Muda Jin tahu?" Jin Wuji sedikit terkejut. Dia tidak kecuali ketertarikan Yue Chenxi pada orang ini. Tatapan dingin muncul di matanya saat dia berkata dengan lembut, "Saya tidak kenal dia. Nona Xiao membawanya ke sini." Yue Chenxi berkata, "Oh, ayo terus menonton." Xiao Chen memandang Bai Suiheng dan berkata dengan acuh tak acuh, "Gunakan kekuatan penuhmu. Keadaanmu tidak bisa dibandingkan dengan keadaanku. Anda hanya dapat menggunakan keunggulan Anda di Essence untuk melawan saya. Jika tidak, kamu akan kalah dalam 10 langkah."
Ketika orang lain mendengar Xiao Chen mengucapkan kata-kata mengejutkan dengan cara yang begitu tenang, mereka merasa terguncang. Ketika Xiao Chen mengatakan ini, rasanya tidak pantas. Nada suaranya sangat natural seolah dia menyatakan fakta yang tidak penting. Hanya berdasarkan keyakinan Xiao Chen, orang-orang ini sudah yakin bahwa dia bukan orang suci bela diri kelas tinggi biasa. Arogan. Jangan bicara seolah-olah kekalahanku sudah terjamin. Tebasan pedang Thundercloud. Bai Suiheng tersenyum dingin dan bergegas maju sekali lagi. Awan petir muncul di sekitar Bai Suiheng. Listrik tanpa batas berkelap-kelip di awan, pecah. Listrik di awan mengelilinginya. Saat awan petir bergejolak, auranya naik tanpa henti seperti pedang berharga yang diasah, menunggu untuk ditarik. Ketika orang banyak merasakan kekuatan pedang ini, kepercayaan mereka pada Bai Suiheng meningkat. Tidak peduli seberapa kuat negaranya, Saint Martial kelas tinggi tidak bisa menghindari pedang ini. Mencacah. Cahaya pedang menyala, dan Bai Suiheng muncul dari awan petir, bergerak seperti sambaran petir. Sial, terdengar lagi dentang senjata yang merdu. Sebagian besar penonton masih belum melihat Xiao Chen bergerak. Pada saat mereka mendengar suaranya, Bai Suiheng sudah terbang mundur. Perasaan yang sangat aneh. Itu jelas terjadi tepat di depan mereka, tetapi mereka baru melihatnya setelah mendengar suaranya. Jin Wuji bergumam, kebanyakan orang hanya bisa mencapai Mach 2 setelah berakselerasi secara perlahan. Terlalu sulit untuk mencapai kecepatan seperti itu dalam sekejap. Saya ingin tahu bagaimana dia melakukannya. Semakin Yue Chenxi memperhatikan Xiao Chen, dia menjadi semakin tertarik. Dia berkata dengan lembut, ini hanya keterampilan menggambar sederhana. Namun, saya belum melihat banyak orang yang berlatih hingga tingkat ini. Sial, sial, sial. Bai Suiheng melakukan 3 gerakan lagi, tapi Xiao Chen mematahkan semuanya dengan satu serangan pedang. Setiap kali, Xiao Chen menggunakan keterampilan menggambar pedang yang hampir sempurna. Ia selalu menemukan kelemahan gerakan lawannya dan mematahkannya dengan satu serangan. Guntur yang kuat dan keterampilan pedang yang cepat dan tampaknya sempurna, dia adalah pendekar berjubah putih, Xiao Chen. Itu pasti dia. Dia mengenakan jubah putih dan pedang dengan potongan kain biru di dahinya. Mengingat poinmu sebelumnya dan pakaiannya, itu pasti dia. Akhirnya, beberapa orang di antara kerumunan itu menebak identitas Xiao Chen. Namun, banyak dari mereka yang belum pernah mendengar tentang pendekar berjubah putih sebelumnya. Jadi mereka bertanya tentang hal itu. Negara-negara ini berada jauh dari negara Qin besar. Masalah paviliun Sabat Surgawi belum menyebar sejauh ini. Namun, ketika mereka mendengar cerita Xiao Chen, penghinaan yang sebelumnya dimiliki banyak petani terhadapnya menghilang, dan ekspresi mereka berubah menjadi serius. Jika itu hanya sekedar mengalahkan Duan Muking dan yang lainnya, itu bukan apa-apa. Bagaimanapun, kekuatan orang-orang ini bukanlah yang terbaik. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Xiao Chen dengan mudah mengalahkan murid-murid luar Tanah Suci, mereka tidak dapat menahan keheranan mereka. Jin Wuji sepertinya sedang merenung. Dia berpikir dalam hati, jadi dia adalah pendekar berjubah putih, Xiao Chen. Saya akhirnya bertemu dengannya secara langsung. Saya telah menerima 5 gerakan Anda. Sudah saatnya kamu menerima satu dariku. Bai Suiheng mundur selangkah dan terus mengumpulkan auranya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, hanya 1 gerakan. Pertahananku lebih dari cukup untuk menahan 10 gerakan darimu. Sejak Bai Suiheng melakukan langkah pertamanya, ketertarikan Xiao Chen padanya dengan cepat berkurang, dia kecewa. Meskipun orang ini telah memahami keadaan Guntur, dia mengambil jalan yang salah. Dia hanya mengejar kekuatan negara tetapi tidak fokus untuk menggabungkan negaranya secara sempurna dengan teknik pedangnya. Bai Suiheng berhenti pada penggabungan dasar negaranya ke dalam teknik pedangnya. Setelah dia menyerang, ia tampak perkasa, dan auranya berkobar. Dia bisa dengan mudah menekan keadaan pada level yang sama, dia bahkan bisa membunuh negara yang sedikit lebih lemah secara instan. Namun, jika Bai Suiheng bertemu dengan seorang kultivator yang lebih kuat darinya, tanpa menggabungkan kondisinya ke dalam teknik pedangnya, gerakannya akan penuh dengan celah. Inilah mengapa Xiao Chen dapat dengan mudah mematahkan gerakan Bai Suiheng hanya dengan menghunus pedangnya pada kecepatan Mach 2. Jika dia melawan lawan lain, akan sangat sulit untuk mencapai hal ini. Pertukaran petunjuk seperti itu tidak terlalu berguna bagi Xiao Chen.
Jadi dia berusaha menyelesaikan ini secepat dia bisa. Zizi. Bai Suiheng menggunakan listrik untuk melapisi 3 perisai listrik tebal di sekelilingnya. Dia telah menumpuknya di atas satu sama lain. Lapisan terakhir menempel erat di kulit Bai Suiheng. Lampu listrik ungu bertindak seperti baju zirah. Bai Suiheng ini, dia bilang dia tidak takut, tapi lihat dia bahkan menggunakan kartu truf klannya. Dia bahkan menggunakan 3 lapis pertahanan, beberapa kultivator kuat yang hadir mengejeknya. Xiao Chen menggenggam Lunar Shadow Saber dengan erat. Dia menyaksikan Bai Suiheng memasang pertahanannya, menunggunya selesai. Untaian cahaya merah datang dari tahta pembantaian merah di lautan kesadaran Xiao Chen. Itu mengalir melalui meridiannya dan dimasukkan ke dalam pedangnya. Pedang itu berkedip dengan lampu listrik ungu. Kemudian, ia berkedip-kedip antara cahaya merah dan ungu. Xiao Chen mendorong tanah dengan ringan dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art, mengirimkan serangan pedang. Bang, bang, bang. Teknik sabre yang mengandung kondisi pembantaian dan guntur dengan mudah menghancurkan 3 lapisan perisai yang dibentuk dengan listrik. Pedang itu mengandung kekuatan yang melonjak, itu berhasil menjatuhkan Bai Suiheng, menyebabkan dia terjatuh ke tanah. Dia sebenarnya berhasil mengalahkan Bai Suiheng dengan satu serangan pedang. Ketenaran dari pendekar berjubah putih tidaklah sia-sia. Dia bisa dengan mudah masuk peringkat di antara para pembudidaya terbaik di sini. Sulit membayangkan dia berasal dari negara Qin besar. Pertahanan Bai Suiheng tidak berguna melawannya. Ketajaman serangan pedang ini terlalu mencengangkan. Bai Suiheng terlalu sombong. Xiao Chen mengalahkan Bai Suiheng dengan satu serangan pedang. Orang-orang yang mengejeknya tadi tetap diam, mereka tidak berani meremehkannya. Orang-orang di kerumunan mengomentari pertarungan keduanya. Mereka membuat evaluasi objektif terhadap kekuatan Xiao Chen. Seperti yang diharapkan Xiao Chen, untuk mendapatkan rasa hormat mereka, dia harus menggunakan pedang di tangannya. Ini adalah cara yang paling langsung dan paling meyakinkan. Xiao Chen menghadap Bai Suiheng, yang sedang bangun, dan menangkupkan tangannya, terima kasih sudah bersikap lunak padaku. Xiao Chen menahan serangan pedang sebelumnya. Dia tidak memasukkan negaranya ke dalam tubuh partai lain. Oleh karena itu, pihak lain hanya menderita beberapa luka luar. Bai Suiheng merasa agak malu, dia awalnya berencana untuk membantu temannya mendapatkan kembali kehormatannya. Namun, dia secara tak terduga dikalahkan dalam satu gerakan. Dia diam-diam kembali ke tempat duduknya. Dia telah memahami keadaan pembantaian. Tidak heran dia bisa menantang seseorang di dekat wilayah kultivasinya dengan begitu mudah. Yue Chunxi memperhatikan saat Xiao Chen kembali ke tempat duduknya. Dia berpikir, sayangnya, budidayanya terlalu lambat. Terlebih lagi, kondisi pembantaiannya tidak sesempurna kondisi gunturnya. Dia lebih lemah dari yang diperkirakan. Namun potensinya tidak bisa dianggap remeh. Pertukaran petunjuk berlanjut, suasana pun menjadi semakin semarak. Setelah setiap pertarungan, selalu ada seseorang di antara penonton yang memberikan pendapatnya. Di antara kelompok tersebut, ada 5 atau 6 orang yang menarik perhatian Xiao Chen. Orang-orang ini telah memahami keadaan mereka hingga mencapai kesempurnaan luar biasa. Lebih penting lagi, mereka telah menanamkan wawasan unik mereka sendiri. Misalnya, ada seorang pendekar pedang bangsa Xia besar yang memahami kondisi angin. Dia telah memasukkan karakteristik tanpa jejak dan tanpa bentuk ke dalam teknik pedangnya. Ketika pendekar pedang itu menggunakan pedangnya, pedang itu tidak memiliki jejak dan sulit untuk diikuti. Dia telah menggabungkannya dengan sempurna dengan teknik bela diri miliknya. Setidaknya, Xiao Chen tidak dapat mendeteksi titik lemah apapun. Ada juga kultivator bangsa Great Chu lainnya. Dia juga memahami keadaan angin. Namun, kecepatan angin bukanlah fokus utamanya. Sebaliknya, kultivator bangsa Great Chu berfokus pada sifat angin yang kuat dan mengamuk. Dia menggabungkannya ke dalam teknik pedangnya yang melonjak. Ketika penggarap bangsa Great Chu mulai bergerak, angin kencang menderu-deru dan membentuk badai yang mengerikan. Seolah-olah angin pedang telah meledak. Bahkan ada ahli yang sudah memahami keadaan air. Mereka telah memasukkan karakteristik khusus dari aliran air abadi ke dalam gerakan mereka. Saat mereka bergerak, mereka tidak meninggalkan jejak. Cahaya pedang yang tajam tampak seperti muncul entah dari mana. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk mengikuti arah pergerakan tersebut. Ini merupakan pembuka mata yang bagus bagi Xiao Chen.
Dia bahkan merasa telah memperoleh pencerahan dari pemahamannya sendiri terhadap keadaan Guntur. Xiao Chen telah memasukkan kondisi Guntur ke dalam teknik sabre miliknya sejak lama. Apa yang dia fokuskan adalah sifat Guntur yang mengamuk dan kejam. Petir di alam juga mengandung dua ciri ini. Ketika awan bertabrakan satu sama lain, ia akan terus menyimpan energi dan menyerang, menunjukkan sifat mengamuk dan kejam. Dibandingkan dengan negara-negara lain, kekuatan serangan dan kekuatan destruktifnya lebih besar. Kelemahannya adalah sulitnya menyatukan mereka. Kekuatan penghancur yang begitu kuat akan menghabiskan sejumlah besar esens dalam setiap serangan. Selain itu, momentum harus terus dibangun. Oleh karena itu, dibandingkan dengan negara bagian lain, terdapat kurangnya kontinuitas dan fleksibilitas. Xiao Chen berpikir dalam hati, mengenai keadaan Guntur, saya hanya bisa melihat kesederhanaan dari aspek mengamuk dan kekerasannya. Saya juga telah menunjukkan keduanya sampai batas kemampuannya. Namun, melihat para kultivator hadir, mereka telah memahami berbagai aspek negara mereka. Jelas bahwa keadaan Guntur juga memiliki aspek yang berbeda-beda. Cukup bagi saya untuk memahami dua aspek keadaan Guntur ini dan dengan sempurna memasukkannya ke dalam teknik bela diri saya untuk saat ini. Namun, di masa depan, jika saya ingin mengubah negara saya menjadi sebuah wasiat, saya pasti harus mendapatkan pemahaman komprehensif tentang keadaan Guntur. Oleh karena itu, saya harus mulai bersiap. Saya harus memahami keadaan Guntur dengan lebih baik. Pertukaran petunjuk terus berlanjut. Jin Wuji juga berpartisipasi. Kekuatan yang dia tunjukkan sesuai dengan reputasi salah satu dari 100 teratas kompetisi pemuda 5 negara. Jin Wuji telah memahami sifat tajam dari logam. Dari semua keadaan, dalam hal ketajaman, keadaan logam adalah yang paling kuat. Keadaan logam memiliki kekuatan ofensif yang kuat dan ketajaman yang tak tertandingi. Hanya sedikit yang bisa bertahan melawan kekuatan pedang Jin Wuji. Dia bahkan bisa menembus pertahanan terkuat sekalipun. Aura Jin Wuji seperti pedang tajam. Pedang Qi yang dia kirimkan dengan sempurna menunjukkan karakteristik tajam ini. Kultivator yang memahami aspek mengamuk dari keadaan angin hanya bertahan 15 gerakan melawan Jin Wuji. Dia telah membuat lubang kecil di angin pedang yang mengamuk dan menghancurkan tornado kecil itu. Tentu saja, ini adalah hasil yang dicapai setelah kedua belah pihak menekan kekuatannya. Jika mereka bertarung dengan kekuatan penuh, pertarungan akan berlangsung lebih lama. Pertarungan besar antara keduanya bisa dengan mudah menghancurkan restoran berbahan kayu ini. Ketika Jin Wuji memilih lokasi ini, dia ingin menanamkan kesadaran pada para pembudidaya untuk mengendalikan kekuatan mereka. Kalau tidak, jika mereka bertarung dengan kekuatan penuh, situasinya bisa menjadi tidak terkendali. Saudara Jin, aku sangat menghargai kekuatanmu. Peringkatmu di kompetisi pemuda 5 negara berikutnya harusnya meningkat 10. He Huan, pendekar pedang yang dikalahkan Jin Wuji, mengakui, dia merasa yakin akan kehilangannya. Jin Wuji sangat senang di hatinya. Namun, dia masih tersenyum dan berkata dengan rendah hati, "Saudaraku, kamu terlalu menghormatiku. Keadaan angin Anda unik, ini jauh lebih kuat dibandingkan 3 tahun lalu. Jika kamu bisa memahami aspek lain dan memasukkannya ke dalam teknik pedangmu, aku tidak akan cocok untukmu." He Huan menangkupkan tangannya dan berkata, "Menggabungkan satu aspek negara sangatlah sulit. Jika saya ingin menggabungkan aspek lain, saya harus mencari teknik pedang tingkat tinggi lainnya. Pada saat itu, jika saudara Jin memiliki teknik pedang yang bagus, kita dapat melakukan pertukaran." Kesepakatan. Keduanya melangkah mundur. Saat ini, sebagian besar orang sudah bertukar petunjuk. Beberapa orang mengalihkan pandangan mereka ke Yue Chenxi. Ini adalah murid yang dibanggakan oleh Sekte Langit Tertinggi. Pada usia 16 tahun, ia berhasil masuk peringkat 15 teratas kompetisi pemuda 5 negara. Sekarang setelah 1 tahun berlalu, tidak diketahui seberapa kuat dia tumbuh. "Nama saya Liu Meng, saya ingin meminta nasihat Nona Chenxi." Akhirnya, seseorang tidak bisa lagi menolak. Liu Meng berdiri dan menyatakan niatnya untuk bertukar petunjuk dengan Yue Chenxi. Liu Meng saat ini sangat gugup. Pihak lainnya berasal dari salah satu dari 10 sekte besar bangsa Jin besar. Dia adalah murid dari Master Sekte Langit Tertinggi. Dia terkenal, tidak hanya di negara Jin besar tetapi juga di seluruh benua.
Liu Meng berasal dari lingkaran yang sama sekali berbeda dari Yue Chenxi. Melihatnya di sini sudah merupakan suatu keberuntungan baginya. Liu Meng khawatir Yue Chenxi akan meremehkan kekuatannya dan menolaknya. Yue Chenxi memiliki temperamen yang luar biasa. Dia memperlihatkan senyuman lembut di wajah cantiknya saat dia berkata dengan lembut, "Saya tidak berani mengaku bisa memberi nasihat. Namun, tidak masalah bagi kita untuk bertukar petunjuk satu sama lain." Tanpa diduga, Yue Chenxi menyetujuinya dengan mudah. Beberapa petani yang hadir langsung merasa menyesal. Jika mereka tahu, mereka pasti bertanya padanya lebih awal. Sekarang, Liu Meng telah mengambil inisiatif. Mereka hanya bisa diam di samping dan menonton. Liu Meng menangkupkan tangannya dengan gembira dan berkata, "Nona Yue, tolong." Pertarungan antara Jin Wuji dan He Huan telah meningkatkan suasana pertemuan ini menjadi sangat tinggi. Sekarang Yue Chenxi akan bergerak, titik puncak sebenarnya dari pertemuan ini semakin dekat. Semua talenta luar biasa dari berbagai negara, yang duduk di lantai 4 dan menempel di dinding, memusatkan pandangan mereka pada dua orang di tengah. Mereka tidak memalingkan muka sedikit pun, bahkan menahan napas. Tidak terkecuali Xiao Chen. Dia memiliki ketertarikan yang kuat pada Yue Chenxi dari negara Jin Agung ini. Dia ingin melihat apa yang membuat jenius dari bangsa Jin Agung ini berbeda. Semua orang menyaksikan kekuatan Liu Meng selama pertarungan sebelumnya. Dia adalah salah satu dari sedikit kultivator yang telah memasukkan wawasan mereka sendiri ke dalam negara mereka. Dia memenuhi syarat untuk melakukan pertukaran ini melawan Yue Chenxi. Keduanya membungkuk dan memberi hormat satu sama lain. Lalu, mereka perlahan berdiri. Saat melawan Yue Chenxi, Liu Meng tidak berani menahan diri. Dia mengambil pedang besar dan tebal dari punggungnya dan menunjukkan kondisi apinya. Seekor binatang jahat terbentuk di atas kepalanya. Keadaan api Liu Meng mencapai puncaknya. Gelombang panas menyebar ke seluruh area, membuat udara menjadi sangat kering. Pedang Liu Meng membawa api yang tak terbatas saat menyerang. Sebelum dia mendekat, binatang jahat di atasnya dengan cepat terbang ke depan. Keadaan api yang murni telah membentuk binatang jahat ini, kekuatannya luar biasa. Ketika ia menyerang, bahkan Raja Bela Diri kelas tinggi pun harus waspada. Senyuman muncul di wajah cantik Yue Chenxi, langkah bagus. Ledakan, Yue Chenxi mengepalkan tangan mungilnya. Ketika dia melihat binatang jahat itu mendekat, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia melangkah maju dan meninju. Titik cahaya fajar muncul di kepalan tangan Yue Chenxi. Itu seperti sinar matahari terbit yang menghilangkan bagian terakhir dari kegelapan. Itu sangat cemerlang dan mempesona. Catatan TL, nama Yue Chenxi berarti sinar pertama matahari pagi. Ada energi yang melonjak saat cahaya di tinjunya meledak. Binatang buas yang ganas dan menyala-nyala itu langsung hancur menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang sangat besar belum hilang, ia terus bergerak maju dan menyerang Liu Meng, yang mengikuti dari belakang. Ekspresi Liu Meng sedikit berubah. Dia dengan cepat berhenti bergerak dan mempertahankan posisinya di tempatnya berdiri. Dia memadatkan auranya menjadi sebuah garis dan mengedarkan seluruh kekuatan tubuhnya, menggunakan pedangnya untuk membelah angin tinju ini. Cahaya di kepalan angin tersebar. Itu membentuk butiran cahaya kristal di ruang luas di lantai 4. Yue Chenxi melompat ke udara dan menyerang. Dia mengirim pukulan lain ke Liu Meng. Cahaya pagi yang tertiup angin sangat menyilaukan. Di bawah pancaran cahaya keemasan yang redup, lapisan cahaya lembut muncul di tubuh indah Yue Chenxi, dia tampak ilahi dan tirani. Sulit membayangkan gadis lembut dengan temperamen luar biasa bisa memancarkan energi yang begitu kuat dan kejam. Bang, bang, bang. Li Meng menunjukkan kondisi apinya hingga mencapai puncaknya. Lampu pedang menari-nari saat dia melakukan yang terbaik untuk memblokir angin tinju yang turun dari atas. Yue Chenxi bahkan tidak menggunakan kondisinya. Dia hanya mengandalkan esens yang padat dan angin tinju yang kejam. Ketika Yue Chenxi meninju udara, dia melepaskan cahaya matahari pagi. Dia memaksa Liu Meng mundur, langkah demi langkah, dia tidak punya cara untuk membalas. Bang! Angin tinju lainnya menghantam pedang Liu Meng. Saat cahayanya meledak, dia terlempar ke belakang sebanyak 5 langkah. Kulitnya tampak agak pucat. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar.
Tidak ada cara bagi Liu Meng untuk bertarung, Yue Chenxi berada di kelas yang sangat berbeda. Liu Meng menyebarkan apinya dan mengembalikan pedangnya ke punggungnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, saya kalah. Ketenaran tinju matahari pagi dari Sekte Langit Tertinggi memang pantas didapatkan. Yue Chenxi perlahan turun dari udara. Dia segera menarik aura kuatnya. Senyuman lembut muncul di wajah cantiknya, terima kasih sudah bersikap lunak padaku. Orang-orang dari 100 teratas memang ahli mutlak. Beralih dari 100 teratas ke 50 teratas merupakan rintangan besar. Saat membandingkan kekuatan Jin Wuji dengan kekuatan Yue Chenxi, perbedaannya terlihat jelas. Hanya kekuatan seseorang dari 50 besar sudah sangat kuat. Seberapa kuat sebenarnya orang-orang dari 10 besar? Ada terlalu banyak orang jenius di benua ini. Memang, Liu Meng berada di peringkat 10 besar di antara kita. Namun, dia bahkan tidak berhasil membuat Yue Chenxi menggunakan setengah dari kekuatannya. Meski begitu, dia berhasil menekannya hingga dia tidak bisa membalas. Pertukaran singkat antara keduanya menyebabkan gelombang besar di seluruh kerumunan. Mereka semua mengagumi kekuatan Yue Chenxi. Kali ini, tidak ada yang iri pada Liu Meng karena menjadi orang pertama yang bertukar petunjuk dengan Yue Chenxi. Bukan suatu hal yang mulia untuk ditekan seperti itu oleh seorang gadis. Pendekar berjubah putih, Xiao Chen, bagaimana kalau kita bertukar petunjuk? Yue Chenxi tersenyum saat dia memberikan tantangan kepada Xiao Chen. Kerumunan orang terkejut. Saat Yue Chenxi berbicara, semua orang yang hadir merasa tidak percaya. Dia sebenarnya berinisiatif menantang Xiao Chen. Penonton merasa bahwa Yue Chenxi terlalu memikirkan Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen kuat, menurut pendapat orang banyak, dia bukanlah yang terkuat. Paling-paling, dia berada di peringkat 10 besar orang di sini. Posisi keduanya sangat berbeda. Salah satunya adalah murid master sekte dari salah satu dari 10 sekte besar negara Jin besar. Yang lainnya adalah orang tanpa sekte dari negara Qin besar. Tidak peduli bagaimana orang banyak melihatnya, seharusnya bukan Xiao Chen yang menerima tantangan itu. Oleh karena itu, semua orang merasa itu aneh. Mereka juga merasakan sedikit rasa cemburu. Hal ini khususnya terjadi pada Jin Wuji. Ekspresi senang sebelumnya memudar sepenuhnya. Brengsek, jika dia menantang seseorang, itu pasti aku. Kualifikasi apa yang dimiliki Xiao Chen untuk menerima tantangannya? Jin Wuji bertanya-tanya dengan marah. Sejujurnya, Xiao Chen juga cukup terkejut. Berdasarkan kekuatan yang Yue Chenxi tunjukkan sebelumnya, dia bisa mengandalkan esensinya yang murni, padat, dan tirani untuk mengalahkan Liu Meng tanpa menggunakan kondisinya. Xiao Chen yakin dia bukan tandingannya. Terutama ketika mereka harus membatasi kekuatan mereka. Hal ini memperburuk keadaannya. Jika ini adalah pertarungan hidup atau mati, Xiao Chen mungkin masih memiliki peluang untuk menciptakan situasi di mana tidak ada yang menang. Xiao Chen dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bukan tandinganmu dalam pertukaran petunjuk. Selain itu, tidak ada gunanya melakukan ini. Di depan Morning Sun Fist pihak lain, jika Xiao Chen tidak bergerak tanpa menahan diri, pertahanan tidak mungkin dilakukan. Keadaannya tidak lebih baik dari Liu Meng. Pertukaran petunjuk sepihak seperti itu tidak ada artinya. Itu tidak akan menambah pemahaman siapapun tentang cara bela diri. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak mau menerima. Ketika Jin Wuji mendengar ini, dia segera berkata, karena saudara Xiao telah mengakui inferioritasnya, biarkan saja, Nona Yue. Yue Chenxi mengabaikan Jin Wuji. Dia menatap Xiao Chen, tenggelam dalam pikirannya. Xiao Chen hanya mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya dengan bertukar petunjuk. Dia tidak mengatakan bahwa dia lebih lemah darinya. Dengan kata lain, menurutnya ruang ini terlalu kecil untuk mereka, tidak mungkin mereka bisa bertempur tanpa menahan diri. Jin Wuji memperhatikan Yue Chenxi yang terus menatap Xiao Chen dan mengabaikannya. Dia merasa agak malu, dia merasa kehilangan muka. Kebencian Jin Wuji terhadap Xiao Chen semakin meningkat. Orang ini telah berulang kali menempatkannya pada posisi yang buruk. Di masa depan, dia harus mencari kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini dengannya. Bang! Saat Jin Wuji merenung, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di atap di atas mereka. Yue Chenxi telah terbang keluar. Meskipun semua orang terkejut, Yue Chenxi telah membuat lubang besar di atap. Pendekar berjubah putih, Xiao Chen,
Aku mengerti maksudmu. Apakah kamu berani datang sekarang? Suara merdu Yue Chenxi terdengar dari atap. Xiao Chen tersenyum pada dirinya sendiri. Gadis ini tidak hanya memiliki kultivasi yang tinggi, tetapi dia juga cerdas, dan kepribadiannya lugas. Karena Yue Chenxi ingin melawan Xiao Chen, dia tidak segan-segan melubangi atap restoran. Dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Xiao Chen sangat menghargai kepribadian seperti itu. Karena Yue Chenxi ingin bertarung, aku akan memberinya perlawanan. Bang! Cahaya ungu muncul, dan lubang besar lainnya langsung muncul di atas semua orang. Matahari bersinar, Xiao Chen juga sudah naik. Saya mengerti sekarang. Mereka ingin bertengkar hebat. Tempat ini terlalu kecil dan tidak akan menghasilkan pertarungan yang menyenangkan. Karena Yue Chenxi menantang Xiao Chen seperti ini, kekuatan Xiao Chen mungkin jauh lebih kuat dari yang kita duga. Haha, ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Datang, ayo keluar untuk menonton. Sekelompok pembudidaya melompat keluar jendela dengan penuh semangat. Mereka melompat ke puncak gedung-gedung lain di jalan, berharap menemukan tempat yang menguntungkan. Tuan Muda Jin, kami juga berangkat. Apakah kamu datang? Su Xiao-Xiao bertanya dengan lembut sambil menatap Jin Wuji. Jin Wuji sekarang sangat tertekan. Namun, dia tidak berani menunjukkannya di depan Su Xiao-Xiao. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang bahkan tuannya tidak berani tidak menghormatinya. Nona Xiao-Xiao, kamu harus pergi dulu. Saya akan datang sebentar lagi, Jin Wuji tersenyum malu. Segera, hanya Jin Wuji yang tersisa di lantai 4 yang luas. Dia duduk sendirian di meja. Niat Jin Wuji dengan pertemuan ini adalah untuk meningkatkan pengaruhnya di berbagai negara. Apalagi sejak dia berhasil mengundang Yue Chenxi, reputasinya pun semakin meningkat. Kesiking Fa Zan Dao Ziyibu, Wan Kuan Chao Hule Ta Zege Zujiao de Zhangkong, namun, sekarang situasinya telah meningkat, itu di luar kendalinya, karakter utama yang dituju ini selamanya. Semua persiapan Jin Wuji yang cermat berakhir untuk orang lain, memungkinkan Xiao Chen menjadi seseorang yang dijunjung oleh orang lain. Sebaliknya, yang lain sudah melupakannya. Bang! Jin Wuji menghancurkan kursi di sampingnya dengan pukulan telapak tangan. Pandangan berbisa muncul di matanya. Dia berkata pada dirinya sendiri, saya harus pergi dan melihatnya. Saya berharap Yue Chenxi tidak melakukan pukulannya, membuat Xiao Chen ini terlihat seperti badut. Itu akan membantuku melampiaskan amarahku. Restoran tempat diadakannya pertemuan tersebut merupakan restoran paling ramai di Greenwind Island. Area yang ditempatinya adalah area paling ramai di dalam kota. Karena harta karun Raja Sabana, sejumlah besar pembudidaya datang ke Pulau Angin Hijau. Ketika Xiao Chen dan Yue Chenxi muncul di atap, mereka segera menarik perhatian sejumlah besar pembudidaya di bawah. Setelah itu, talenta-talenta luar biasa dari berbagai negara semuanya muncul. Hal ini menarik lebih banyak perhatian. Sebelum keduanya mulai berkelahi, kerumunan orang telah memenuhi jalanan. Selain itu, ada banyak orang yang melompat ke gedung dengan ketinggian yang sama, ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Siapakah dua orang ini? Kenapa mereka menarik begitu banyak penonton? Sepertinya saya melihat Liu Meng dari bangsa Great Chu di antara kerumunan. Maniak pedang bangsa Xia yang agung, He Huan juga ada di sana. Ada juga pedang tanpa bayangan, Liu Xiaohe, dan Jin Wuji dari gerbang pedang surgawi. Semua orang di lapangan mendiskusikan apa yang terjadi. Meskipun mereka dapat merasakan bahwa identitas keduanya luar biasa, mereka tidak akan menarik perhatian begitu banyak talenta luar biasa. Kalau tidak, mereka tidak tahu siapa mereka. Ini berlanjut sampai seseorang melihat dengan jelas wajah cantik Yue Chenxi. Dia berkata dengan kaget, Yue Chenxi. Itu adalah Yue Chenxi dari Sekte Langit Tertinggi. Dia adalah salah satu talenta luar biasa paling terkenal di negara Jin Agung. Dia menjadi raja bela diri pada usia 16 tahun. Tanpa diduga, dia datang ke Pulau Angin Hijau. Pantas saja dia menarik perhatian begitu banyak talenta luar biasa. Jadi, dia adalah Yue Chenxi. Namun, siapa laki-lakinya? Agar dia bisa melawan Yue Chenxi, dia harusnya cukup kuat. Cara dia berpakaian mengingatkanku pada pendekar berjubah putih bangsa Qin besar, Xiao Chen. Baginya untuk menarik minat Yue Chenxi, dia harus menjadi yang sebenarnya. Namun,
Meskipun dia adalah pendekar berjubah putih, kekuatan dan ketenarannya sangat berbeda dengan Yue Chenxi. Kerumunan di bawah akhirnya mengetahui identitas Xiao Chen dan Yue Chenxi. Minat mereka terhadap pertarungan ini melonjak. Kerumunan memenuhi setiap ruang di atap-atap sekitarnya. Yue Chenxi memandang Xiao Chen. Dia mengungkapkan senyuman tipis dan berkata dengan lembut, "Pendekar berjubah putih, Xiao Chen, apakah kamu puas sekarang?" Xiao Chen juga mengungkapkan senyuman tipis di wajahnya yang tenang. Dia berkata, "Panggil saja aku Xiao Chen." Tidak perlu menambahkan kata, pendekar berjubah putih, setiap saat. Yue Chenxi mengangguk sedikit dan menggumamkan nama Xiao Chen pada dirinya sendiri beberapa kali. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Baiklah, aku akan memanggilmu Xiao Chen di masa depan." Namun, aku masih merasa bahwa menambahkan kata, pendekar berjubah putih, membuatmu terdengar lebih mengesankan. Haha, saya akan memulai. Jangan mengecewakanku, pendekar berjubah putih. Yue Chenxi tersenyum lembut dan mendorong dari atap. Tubuhnya yang sempurna muncul di udara, dan dia dengan anggun mengepalkan tinjunya. Ledakan. Cahaya fajar yang menyilaukan meledak di langit. Angin tinju yang ganas dan kejam menuju Xiao Chen dari dalam cahaya. Awan petir tanpa batas dengan cepat mulai berputar di langit di atas Xiao Chen. Gemuruh guntur terdengar. Xiao Chen menunjukkan kondisi gunturnya, yang diresapi dengan untaian kekuatan suci, hingga batasnya. Merusak. Setelah itu, sambaran petir turun. Xiao Chen langsung menarik lunar Shadow Sabre dan memotong angin tinju yang terbang ke arahnya menjadi dua. Angin tinju yang terbelah menyapu bahu Xiao Chen di kedua sisi. Kemudian, mereka membuat dua lubang besar di atap. Ada suara ubin yang pecah tak terhitung jumlahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya cemerlang menyala di tubuh Yue Chenxi seperti cahaya yang menghilangkan bagian terakhir kegelapan. Untaian cahaya meledak, dan angin kencang mulai berputar dengan cepat. Sepertinya Yue Chenxi menembakkan peluru meriam ke arah Xiao Chen, masing-masing lebih cepat dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Xiao Chen menjadi serius. Dia berdiri kokoh di atap tanpa bergerak. Dia tidak bisa mundur saat ini. Jika tidak, gelombang serangan akan menghujani dirinya. Xiao Chen setenang air, terus-menerus mengeksekusi menggambar pedang. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, rasanya seperti sambaran petir yang menyambar, memotong angin tinju yang ganas menjadi dua. Angin tinju yang mengamuk terbang kemana-mana di udara. Sesekali, cahaya dari hembusan angin meledak sehingga menimbulkan banyak lubang di atap yang lebar. Angin kencang menyebabkan pecahan ubin berhamburan. Yue Chenxi memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan di udara. Dia tampak seperti miniatur matahari. Ketika semua orang memandangnya, mereka merasakan sedikit sakit di mata mereka. Tinju matahari pagi dari Sekte Langit Tertinggi memang kuat. Ia dapat menunjukkan kekuatan seperti itu hanya dengan menggunakan esens yang melonjak. Aku ingin tahu apakah dia memasukkannya ke dalam sebuah negara, seberapa kuatkah itu. Namun, pendekar berjubah putih ini juga cukup kuat. Dia jelas hanya memahami keadaan guntur hingga kesempurnaan kecil. Namun kekuatan kondisinya lebih ganas daripada kondisi kesempurnaan besar orang biasa. Setiap serangan pedangnya mencapai Mah 3 dalam sekejap. Dengan bantuan negaranya, dia secara tak terduga dapat memblokir serangan Morning Sun Fist yang terus-menerus. Beberapa petani berpengalaman mengevaluasi saat mereka menyaksikan pertempuran sengit. Merusak. Xiao Chen menebang dan membelah angin tinju menjadi dua. Dia tetap di tempatnya, tanpa bergerak, seperti pohon yang menopang langit, berakar pada atap. Hu Qi. Tepat pada saat ini, sosok mempesona di udara itu melintas dan menghilang. Tidak hanya cahayanya yang menghilang, tetapi tubuh indah Yue Chenxi juga menghilang. Aura tirani itu juga langsung menghilang. Sepertinya Yue Chenxi lenyap, itu sangat aneh. Ekspresi Xiao Chen berubah. Dia melihat dengan curiga ke arah depan sebelum dia menusukkan pedangnya ke depan. Cahaya hitam menyala pada bilah pedang, tubuhnya yang seputih salju langsung menjadi hitam pekat. Senjata surgawi muncul kembali. Sambil berpikir, Xiao Chen memasukkan esensinya ke dalam pedang. Cahaya pedang terang sepanjang 6,6 meter segera terbentuk. Xiao Chen mengeluarkan seruan perang dan mendorong lunar Shadow Sabre ke depan seolah-olah dia mencoba menerobos ruang. Sangat bagus, kamu menebak dengan benar posisiku. Sekarang,
Masalahnya apakah kamu bisa memblokir ini atau tidak? Yue Chenxi meledak dengan cahaya saat suaranya yang merdu terdengar. Ledakan. Tiba-tiba cahaya cemerlang muncul di depan Xiao Chen. Angin tinju meledak dari dalam cahaya, menuju Lunar Shadow Sabre sambil membawa esens yang tebal. Bang! 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 Dua kekuatan yang sangat kuat itu meledak. Seluruh atap restoran langsung dirusak. Ubin dan potongan kayu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Xiao Chen merasakan energi yang besar dan murni pada pedangnya. Energi ini tidak memiliki atribut apapun, itu hanya membawa aura yang sangat kejam. Energi ini menghantam meridian di lengan Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen berkultivasi hingga tulang harimau tendon naga, meridiannya masih terasa sakit. Xiao Chen mengatupkan giginya. Sambil berpikir, pusaran air ki ungu di dantiannya berputar dengan cepat. Cairan esensi ungu di pusaran ki menetes keluar dan mengalir melalui meridian Xiao Chen sebelum berkumpul di lengan kanannya. Puci. Setelah Xiao Chen menerobos ke superior grade martial Sein, kemurnian dan kuantitas esensnya berlipat ganda. Dengan satu pikiran, dia bisa langsung mengumpulkan esens dalam jumlah besar. Energi ungu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menelan esens milik Yue Chenxi. Esens yang memancar tidak kehilangan kekuatan apapun dan terus mengalir ke dalam Lunar Shadow Sabre. Cahaya pedang yang awalnya redup, ditekan oleh Yue Chenxi, menjadi cerah sekali lagi. Ini memukul mundur energi Yue Chenxi. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung bergabung dalam kondisi pembantaian dari Tahta Merah. Seketika, kondisi guntur yang mengamuk memperoleh atribut ofensif yang tangguh dan tak terhentikan. Keadaan pembantaian dan guntur menyatu sekali lagi. Merusak. Xiao Chen berteriak, dan suara guntur datang dari awan petir di atasnya. Lampu pedang menyala dan memaksa Yue Chenxi mundur. Yue Chenxi mengungkapkan sedikit keheranan di wajah cantiknya. Namun, yang lebih dari sekadar keheranan, ada kejutan yang menyenangkan. Dia mengungkapkan senyuman tipis dan berkata, dia sebenarnya menyembunyikan jenis keadaan lain. Namun, bukan hanya itu yang mampu dilakukan oleh Morning Sun Fish. Menyebarkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Yue Chenxi mundur, awan merah kabur muncul di belakangnya. Saat awan menyembunyikan tubuhnya, dia meninju 3 kali. Ketiga pukulan ini sangat berpengaruh, mereka tampak tirani. Di bawah baptisan awan merah, mereka tampak sangat kuat saat mereka melaju ke depan. Xiao Chen menggabungkan dua jenis negara dan menggunakan pedang ki yang ditempa oleh kekuatan senjata surgawi untuk mematahkan setiap pukulan. Hari istirahat setelah matahari terbit. Ini seharusnya menjadi kekuatan fajar. Sungguh teknik tinju yang kejam. Xiao Chen berpikir dalam hati. Dia menendang ubin yang mengambang dan mengejarnya. Angin tinju Yue Chenxi sangat ganas. Dia hanya bisa memiliki peluang dalam pertarungan jarak dekat. Di dalam awan merah kabur, Xiao Chen dan Yue Chenxi melesat berkeliling. Teriakan terdengar dari dalam awan merah. Kadang-kadang, cahaya meledak, atau kilat menyambar. Keduanya menjadi lebih cepat seiring berjalannya waktu, tinju terbang dan pedang itu menyala. Dalam sekejap mata, mereka bertukar lebih dari 100 gerakan. Xiao Chen bertahan melawan badai angin kencang itu. Pedang kinya yang digabungkan dengan keadaan pembantaian menerobos jaring tinju lawan, agak mengancam Yue Chenxi. Adegan Yue Chenxi mengalahkan Xiao Chen yang diharapkan Jin Wuji tidak terjadi. Sebaliknya, mereka tampaknya setara, tidak ada yang meraih kemenangan. Pendekar berjubah putih memang kuat. Dia bisa melawan Yue Chenxi yang sudah lama terkenal sampai saat ini. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Memang, tinju matahari pagi adalah salah satu teknik tinju tirani yang langka. Ini sangat dekat dengan teknik tinju peringkat surga. Untuk memaksa Yue Chenxi menggunakan kekuatan fajar, dia cukup bagus. Dalam kompetisi pemuda 5 negara berikutnya, pendekar berjubah putih ini mungkin bisa masuk dalam 100 besar. Ketika Jin Wuji mendengar pujian orang banyak terhadap Xiao Chen, dia merasa semakin marah. Semua ini harus menjadi miliknya. Namun, Xiao Chen telah merampasnya. Bang! Awan merah di udara tersebar. Xiao Chen dan Yue Chenxi muncul kembali di hadapan semua orang. Keduanya tampak terluka ringan. Namun, itu hanya luka dangkal. Jelas sekali bahwa keduanya menahan diri. Ini hanyalah pertukaran petunjuk, tidak perlu bertarung sampai mati.
Yue Chenxi berdiri tegak di udara. Dia mengungkapkan ekspresi puas. Dia berkata dengan lembut, mari kita anggap ini seri. Pendekar berjubah putih, jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa datang ke Sekte Langit Tertinggi untuk berdebat denganku. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, lain kali, aku akan membuatmu menggunakan kekuatan penuhmu. Aku akan pergi dulu. Di permukaan, keduanya memang sempat bertarung imbang. Namun, Xiao Chen tahu bahwa lawannya masih belum menggunakan kondisinya. Namun, dia sudah menggunakan kedua negara bagiannya dan masih belum mendapatkan keuntungan. Menyebutnya hasil imbang memanfaatkan Yue Chenxi. Bahkan Xiao Chen merasa malu. Jadi, dia segera pergi. Yue Chenxi memperhatikan saat Xiao Chen pergi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, saat aku datang kali ini, paman bela diri pertama menyuruhku untuk memperhatikan para jenius dari berbagai negara. Xiao Chen ini harus memenuhi persyaratan. Nona Yue, kamu baik-baik saja. Jika ya, kita bisa mendiskusikan berita tentang bunga fajar secara detail nanti. Tawa datang dari sebelah Yue Chenxi. Jin Wuji terbang dengan senyuman di wajahnya. Yue Chenxi menarik pandangannya dan tersenyum lembut. Dia menjawab, terima kasih banyak atas perhatian Tuan Muda Jin. Itu hanyalah beberapa luka dangkal, itu tidak bermasalah. Kata-kata Yue Chenxi sangat sederhana. Dia selalu mempertahankan senyumannya. Saat dia berbicara, dia melakukannya dengan sopan. Namun, hal ini membuat Jin Wuju merasakan jarak. Jin Wuji ingin menghancurkan jarak ini. Namun, nada sopan Yue Chenxi akan selalu membawa usahanya kembali ke titik awal. Hal ini membuat usaha Jin Wuji untuk mendekatkan diri padanya gagal. Keduanya turun dari langit dan kembali ke restoran. Kemudian, Jin Wuji dengan murah hati memberi kompensasi kepada restoran atas kerusakan tersebut. Para petani yang menghadiri pertemuan itu perlahan turun juga. Setelah mereka berbicara kepada keduanya untuk sopan santun, mereka pergi. Semua persiapan Jin Wuji bermanfaat bagi orang lain, sangat membuatnya tidak senang. Untungnya, Yue Chenxi belum pergi. Jika dia bisa menjalin hubungan dengannya, maka apa yang terjadi sebelumnya tidak akan menjadi masalah baginya. Memikirkan hal ini, Jin Wuji memutuskan untuk memukul setrika selagi masih panas. Nona Yue, ada beberapa bilik di bawah, ayo turun dan bicara. Yue Chenxi sedikit mengernyit. Jejak rasa jijik muncul di wajahnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kita akan bicara lagi di malam hari. Saya sedikit lelah sekarang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sulit bagi Xiao Chen dan yang lainnya menemukan kamar kosong di kota ini. Namun, dengan mengandalkan Jin Dabao, mereka berhasil menemukan 3 kamar kosong berkualitas baik di restoran lain. Beberapa orang duduk di meja teh. Jin Dabao dengan lembut menyesap tehnya sambil tersenyum, kakak Xiao Chen, sepertinya kamu menjadi pusat perhatian lagi. Anda bahkan berhasil mendapatkan hasil imbang dengan Yue Chenxi, dan dia sangat menghargai Anda. Akan sulit bagimu untuk tidak menjadi terkenal, bahkan jika kamu tidak menginginkannya. Xiao Chen merasa ragu. Dia bertanya, apakah Yue Chenxi ini begitu terkenal? Jin Dabao tersenyum dan berkata, lebih dari yang kamu kira. Dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang masuk 50 besar. Selain itu, dia adalah pesaing wanita termuda. Dia memiliki bakat luar biasa dan penampilan serta temperamen yang luar biasa. Namanya dikenal di seluruh benua. Dengan berita hasil imbangmu melawan dia, aku jamin akan ada antrian orang, sepanjang 5 kilometer, yang ingin menantangmu jika kamu pergi ke negara Jin Agung. Di luar dugaan, ini adalah masalah yang sangat problematis. Xiao Chen tidak memikirkan hal ini. Namun, dia tidak punya niat pergi ke negara Jin besar untuk waktu yang lama, jadi tidak perlu mengkhawatirkan hal ini untuk saat ini. Itu benar, apakah kamu di sini kali ini untuk mencari harta karun Raja Sabana? Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan bertanya. Su Xiaoxiao mengangguk dan berkata, alasan utama kami berada di sini adalah masalah grup naga hitam. Namun, diskusi menemui jalan buntu. Jadi, kita bisa pergi dan mencoba keberuntungan kita. Fatih Jin mengeluarkan peta dan memberikannya kepada Xiao Chen, lokasi kasar Pulau Qianren ada di sana. Anda harus melihatnya. Jika Anda punya ini, Anda bisa mempelajarinya.
Haha, jika Anda menemukan sesuatu yang berharga, ingatlah untuk meminta bantuan saya. Kelompok itu mengobrol sebentar sebelum Jin Dabao dan Su Xiaoxiao pergi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat sekitar tengah malam, Xiao Chen muncul dari kondisi kultivasinya. Dia dengan hati-hati memeriksa peta yang diberikan Jin Dabao dan membandingkannya dengan peta harta karun. Ini adalah peta laut. Mereka dengan jelas menandai rute buram di peta harta karun. Ketika Xiao Chen melihatnya, dia mengerti segalanya. Setelah sekian lama, Xiao Chen menyimpan petanya. Dia berkata dengan lembut, saya akan pergi dan melihat besok untuk melihat ombak besar. Aku ingin tahu situasi seperti apa yang bisa mengakibatkan kesulitan bagi Raja Bela Diri untuk menerobosnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan paginya, Xiao Chen mempercayakan Xiao Bai kepada Su Xiaoxiao. Lalu dia dengan cepat menuju ujung timur Pulau Angin Hijau. Pulau Angin Hijau menempati perbatasan laut tanpa batas. Permukaan laut di sana tidak setenang lautan pesisir. Sesekali terjadi angin kencang dan gelombang besar yang bergelombang. Xiao Chen menggunakan mantra gravitasi untuk terbang tinggi di udara. Dia dengan cepat bergerak maju, sesekali mengeluarkan peta untuk memeriksa arahnya sebelum melanjutkan. Sepanjang jalan, Xiao Chen bertemu dengan banyak petani yang melakukan hal yang sama. Para pembudidaya ini sebagian besar adalah Raja Bela Diri kelas rendah. Kadang-kadang, dia melihat puncak Martial King. Setelah 1 jam, Xiao Chen akhirnya sampai di tempat tujuannya. Banyak petani telah berkumpul di sana, mereka semua ada di sana untuk mencari ke depan. Xiao Chen melihat ke depan dan menarik napas dalam-dalam. Dia hanya melihat ombak besar membubung ke langit, melonjak kuat. Dia bahkan tidak bisa mengukur seberapa tinggi mereka. Dinding air menarik sekelilingnya, membentuk arus bawah yang ganas. Kadang-kadang, pusaran air besar muncul. Permukaan laut berwarna merah. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat sejumlah besar makhluk laut tertimpa genangan darah di dekat pusaran air, mereka tidak punya cara untuk melawan. Tak heran jika kapal-kapal besar menolak singgah di sini. Bahkan kapal perang yang kuat pun tidak akan berani berhenti di sini karena takut akan arus bawah dan pusaran air yang ganas. Xiao Chen mendongak, awan menyembunyikan puncak gelombang besar. Bahkan tampak ada ombak di atas lautan awan. Ledakan, ledakan, ledakan. Deburan ombak bergema tanpa henti. Suaranya memekakkan telinga seperti rangkaian guntur tak berujung yang bergema di permukaan laut. Xiao Chen terbang mengitari ombak besar dan menemukan bahwa ombak tersebut membentuk 4 dinding di sekitar Pulau Qianduan. Ketika mereka digabungkan, itu tampak seperti sangkar, menjebak Pulau Qianduan di dalamnya. Hanya ada 4 dinding air. Apakah itu berarti, selama saya bisa melewati penghalang gelombang tak terbatas ini, saya bisa melewatinya? Xiao Chen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Meskipun Xiao Chen tahu itu tidak sesederhana itu, dia tetap ingin mencobanya. Dia menggunakan mantra gravitasi dan terbang ke atas. Hah! Angin kencang bertiup melewati telinganya, Xiao Chen telah menghabiskan sejumlah besar esensnya. Dia tanpa sadar telah terbang setinggi 10.000 meter. Namun gelombang besar sekitar 1.000 meter di atasnya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Mereka melonjak seperti sebelumnya, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Xiao Chen terbang sejauh 5.000 meter lagi. Udara sudah sangat tipis. Angin kencang yang bertiup di samping telinganya menjadi semakin kencang. Xiao Chen tidak lagi berani terbang lebih tinggi. Semakin tinggi dia terbang, semakin tipis udaranya, jumlah esens yang dia habiskan juga meningkat. Jika Xiao Chen terus terbang, dia mungkin akan segera memasuki kehampaan dan tiba di dunia misterius di atas langit. Itu bukanlah tempat yang bisa dikunjungi Xiao Chen. Namun ombak besar tersebut masih belum menunjukkan tanda-tanda melemah. Mereka terus melonjak ke atas seolah-olah mereka akan menerobos kehampaan dan meluas hingga ke dunia misterius di atas langit. Haha, anak muda, berhentilah terbang. Gelombang besar ini telah mengubah hukum alam langit dan bumi. Tidak peduli seberapa tinggi Anda terbang, Anda sebenarnya masih berada dalam alam kecil. Saat Xiao Chen merasa ragu, sebuah suara lugas memasuki telinganya. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa itu adalah seorang pria parubaya berjubah hitam dengan pedang besar. Dia tampak sangat kasar, auranya sederhana, tapi kekuatannya tak terduga.
Gelombang besar sudah melemah secara signifikan. Kembalilah dalam setengah bulan lagi. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa menembus gelombang besarnya. Pria parubaya itu tidak menunggu jawaban Xiao Chen. Dia hanya menuju ke permukaan laut seperti anak panah tajam yang menembus udara. Dia menghilang dari pandangan Xiao Chen dengan sangat cepat. Xiao Chen tertawa mengejek diri sendiri, sepertinya aku melakukan sesuatu yang bodoh. Kalau begitu, saatnya turun. Saya akan kembali setelah mengitari tempat ini sekali lagi. Saya tidak percaya perkataan orang ini salah, saya akan kembali setengah bulan lagi. Xiao Chen mengeluarkan batu roh kelas rendah dan menyerap energi spiritualnya untuk mengisi kembali esensinya yang habis saat dia menuju ke bawah. Tepat sebelum Xiao Chen mendekati permukaan laut, dia menghabiskan batu roh di tangannya, esensinya, kurang lebih, telah pulih. Bang! Tepat pada saat itu, seberkas cahaya warna-warni menerobos ombak besar, terbang keluar dari dalam pulau Qianren dan menuju jauh. Itu adalah harta karun rahasia. Banyak pembudidaya di bawah ini yang tercengang sebelum mereka mengejarnya berbondong-bondong. Kenapa sudah ada harta karun rahasia yang terbang? Gelombang besar ini telah melemah lebih cepat dari jadwal. Pedang setengah baya itu, yang telah pergi, terbang kembali. Dia bergerak seperti anak panah yang ditembakkan ke udara. Kemanapun dia lewat, dia seolah membuat lubang di udara. Pria parubaya itu melihat harta karun rahasia yang melesat ke udara. Lalu dia bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat sebelum mengejarnya dengan kecepatan kilat. Beberapa raja bela diri tingkat medial puncak berhenti ketika mereka melihat pria parubaya itu. Mereka berkata dengan kaget, itu adalah pendekar berdarah, Sun Guangquan. Tanpa diduga, dia juga ada di sini. Seseorang berkata berseru, Sun Guangquan. Salah satu dari 10 ahli pedang terhebat di tanah sunyi kuno, Sun Guangquan. Selain dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Ada pedang gigi naga itu. Rumor mengatakan bahwa seluruh tubuhnya adalah harta rahasia, kekuatannya tidak terduga. Jika Martial Monarch tidak muncul, tidak ada yang bisa menandinginya. Kita bisa melupakan harta rahasia ini. Dia sudah sangat kuat, namun dia datang ke sini untuk bersaing dalam pertemuan kebetulan di Pulau Qianduan bersama kami. Sepertinya kita tidak dapat memperoleh apapun saat ini. Sudahlah, karena harta karun rahasia pertama sudah terbang, akan ada yang kedua. Kami akan melihat situasinya saat itu. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, situasinya aneh. Masih ada waktu setengah bulan sebelum gelombang besar itu benar-benar melemah. Kali ini dimulai lebih awal. Harta karun rahasia yang menerobos gelombang besar dan bergegas menarik semua pembudidaya di dekatnya. Beberapa petani yang baru saja pergi juga bergegas kembali. Xiao Chen tetap di samping dan mendengarkan lama sekali sebelum dia memahami situasinya. Ternyata setiap kali ombak besar melemah, beberapa harta karun rahasia akan terbang keluar dari Pulau Qianren. Ketika harta karun rahasia berhenti muncul, saat itulah gelombang besar itu melemah sepenuhnya. Bang! Saat Xiao Chen merenung, suara keras datang dari sisi selatan Pulau Qianren. Itu adalah harta karun rahasia lainnya yang terbang keluar. Ketika banyak petani mendengarnya, mereka semua mengejarnya. Jumlahnya tidak kurang dari 100 orang, dan mereka semua adalah raja bela diri. Ada terlalu banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan harta karun rahasia. Bahkan jika Xiao Chen berhasil merebutnya, akan sulit untuk pergi. Oleh karena itu, Xiao Chen kehilangan minat. Aku harus menguji kekuatan gelombang ini, pikir Xiao Chen dalam hati. Saat kekuatan ombak besar melemah, saya akan lebih siap. Hal ini akan mencegah situasi ketidaksiapan dan kehilangan kesempatan saya untuk memasuki pulau. Sosok Xiao Chen melintas di udara beberapa kali, dan dia tiba di depan sisi utara ombak besar. Ombak yang kuat menyerbu dengan gelisah. Sepertinya mereka tidak mempunyai kemungkinan untuk berhenti. Terlebih lagi, sepertinya mereka memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Suara air yang mengalir seperti barisan pasukan besar, bergemuruh tanpa henti di telinga Xiao Chen. Ada juga kemauan yang sangat kuat yang terkandung dalam gelombang besar itu. Semakin dekat Xiao Chen, semakin jelas dia bisa merasakan keinginan kuat ini. Ini adalah keinginan air yang tak ada habisnya. Xiao Chen berkata dengan lembut sambil menatap ombak dengan serius dan merasakan keinginannya.
Mereka tak henti-hentinya menyemburkan gelombang besar tak berujung dengan kekuatan air yang luar biasa. Xiao Chen berpikir dalam hati, mungkin saja Martial Sage yang pernah memerintah Devil Savannah bukanlah Martial Sage biasa. Martial Sage ini dapat mengubah hukum alam langit dan bumi untuk waktu yang lama, mungkin tidak akan hilang setelah 1000 tahun. Kemungkinan besar dia hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar bela diri. Ketika Xiao Chen berada 100 meter dari ombak besar, dia berhenti. Dia mengepalkan tangannya dan mengedarkan seni memahat tubuh naga dan harimau. Seketika, kekuatan luar biasa mengalir ke dalam tinjunya. Pusaran air Qi di dantian Xiao Chen juga mulai berputar dengan cepat. Cairan ungu mengalir di sepanjang meridiannya. Esensi dan kekuatan fisiknya langsung menyatu. Xiao Chen mengeluarkan seruan perang yang keras dan mendorong ke udara. Dia berubah menjadi busur cahaya ungu dan bergerak 100 meter dalam sekejap mata. Ada ilusi harimau dan naga di kepalan tangannya. Naga itu mendesis, dan harimau itu mengaum, menyebabkan momentum Xiao Chen meningkat ke puncaknya. Ini adalah jurus terakhir tinju harimau naga besar, raungan harimau naga Hises. Dengan menggabungkan kekuatan fisik dan esensi, ditambah menggunakan tinju harimau naga besar, pukulan Xiao Chen mencapai kekuatan 100.000 kg. Itu cukup untuk menghancurkan setengah gunung. Bang! Angin tinju itu seperti deru guntur, menyebabkan udara bergetar. Ruang angkasa bagaikan kertas putih yang robek lapis demi lapis. Pukulan Xiao Chen yang membawa kekuatan 100.000 kg menghantam gelombang besar itu dengan keras. Gelombang besar itu bertindak seperti dinding logam yang kokoh. Terdengar suara tumpul, dan lubang besar terbuka di ombak. Namun, sebelum Xiao Chen bisa bersukacita, lubang itu dengan cepat diperbaiki, menjadi padat kembali. Gelombang mencerminkan kekuatan yang kuat, dan organ-organ Xiao Chen bergetar. Dia terbang kembali seperti peluru meriam yang ditembakkan. Xiao Chen telah mempersiapkannya sejak lama, tubuhnya berputar di udara. Setelah sekian lama, dia perlahan menghilangkan kekuatannya. Kulit Xiao Chen sangat pucat. Dia berhenti berputar dan melihat ombak besar itu. Dia bergumam, tidak cukup cepat. Daya ledak tidak mencukupi. Kehendak air yang tiada habisnya akan memberiku waktu paling lama sedetik untuk bereaksi. Setelah melemah, saya mungkin mendapat waktu 2 detik, tetapi saya seharusnya mendapat waktu terbaik, 3 detik. Bang! Saat Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, sebuah lubang tiba-tiba muncul di tembok besar di depannya. Harta karun rahasia berkelap-kelip dengan cahaya warna-warni yang diluncurkan dari lubang. Ekspresi Xiao Chen berubah serius, dan dia segera mengejarnya. Pada saat ini, dia adalah satu-satunya orang di depan gelombang besar ini, dan harta karun rahasia sangat dekat dengannya. Karena ada kesempatan, dia harus mengambilnya terlebih dahulu dan memainkannya setelah itu. Seni melonjak awan naga biru, cambuk ekor naga biru. Xiao Chen mengeksekusi teknik gerakan peringkat surga miliknya. Dia bergerak seperti naga banjir biru yang mengayunkan ekornya ke langit. Dia berhasil mengambil harta karun rahasia yang dijentikkan dengan cahaya warna-warni dengan cepat. Jadi itu rompi bagian dalam. Berdasarkan aura rompi bagian dalam ini, itu seharusnya merupakan harta karun rahasia kelas rendah yang berkualitas tinggi, kata Xiao Chen lembut pada dirinya sendiri. Menurut buku pengantar tentang harta karun rahasia yang pernah ditemukan Xiao Chen di sisa-sisa sekte Li Api, harta karun rahasia dipisahkan berdasarkan tingkatannya. Dari yang terendah hingga yang tertinggi adalah kelas inferior, kelas medial, kelas superior, dan kelas abadi. Harta karun rahasia seperti jubah angin jernih, sepatu windwalk, dan liontin giok di dadanya semuanya adalah harta karun rahasia tingkat rendah. Selain itu, ada juga yang lebih buruk, mereka tidak terlalu berharga. Sangat sulit untuk melihat harta karun rahasia yang benar-benar berharga di lelang reguler. Berat, tinggalkan harta karun rahasia. Ini bukan untuk orang sepertimu, orang suci bela diri kelas tinggi. Siu. Beberapa orang telah memperhatikan kemunculan harta karun rahasia ini. Mereka dengan cepat menuju ke Xiao Chen. Berdasarkan aura mereka, mereka adalah raja bela diri kelas medial. Beberapa kultivator yang mengejar dua harta karun rahasia pertama melihat bahwa Xiao Chen hanyalah seorang Sein bela diri tingkat tinggi. Mereka merasa bahwa dia lebih mudah untuk dihadapi dan memilihnya. Karena Xiao Chen sudah mendapatkan harta karun rahasia,
tidak ada alasan baginya untuk memberikannya. Xiao Chen mengabaikan sekelompok orang itu dan berubah menjadi kilatan cahaya ungu, dengan cepat menjauh. Orang suci bela diri tingkat tinggi memperoleh harta karun rahasia dan mencoba lari, kejar dia. Sekelompok orang tidak percaya bahwa Saint martial kelas superior bisa lebih cepat dari mereka. Mereka tertawa dingin. Namun, tidak lama setelah pengejaran dimulai, hanya setengah dari 100 orang yang tersisa. Sosok yang mereka kejar melesat ke atas dan ke bawah seperti naga biru. Kecepatan Xiao Chen sangat cepat. Selain itu, tidak ada tanda-tanda dia berhenti untuk beristirahat. Sulit membayangkan martial Saint kelas tinggi bisa secepat ini. Penghindaran petir, ledakan, ledakan, ledakan. Kilatan petir menyambar di permukaan laut. Posisi Xiao Chen berubah seiring dengan setiap sambaran petir. Dalam waktu singkat, setengah dari 50 orang yang tersisa tertinggal. Ketika indera spiritual Xiao Chen merasa hanya ada 20 orang yang tersisa di belakangnya, dia tersenyum dan mengaktifkan sepatu windwalk. Kecepatannya meningkat 20%, dan ia mencapai lebih dari 2 kali kecepatan suara. Dia hanya sedikit lagi mencapai Mach 3.